Nah, kemudian selanjutnya setelah kegiatan kedua ada lagi namanya refleksi. Nah, refleksi ini sama dengan koneksi, ada beberapa pertanyaan tentang apa yang telah didiskusikan. Nanti Bapak Ibu silakan setelah contohnya ini ada 2 pertanyaan saja. Setelah berdiskusi dengan peserta lain, apa kesulitan yang dihadapi dalam menentukan komponen pembelajaran esensial di learning? Nah, silakan dicatat di sini. Kemudian setelah diskusi dengan peserta lain, apa kesulitan yang dihadapi dalam menentukan teori, strategi, atau model pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran menggunakan e-learning. Nah, silakan diisi di sini. Kemudian yang terakhir nanti ada expand ya, atau penguatan dan pengembangan. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Nah, ini berupa kesimpulan sebenarnya. Coba berikan kesimpulan mengenai apa saja komponen pembelajaran yang wajib ada jika kita melakukan pembelajaran menggunakan e-learning. Mungkin ketika sebelum diskusi Bapak Ibu ada yang penting itu adalah misalnya materinya harus ada aktivitas, harus ada ini misalnya kan. Tapi setelah berdiskusi dengan teman-temannya ternyata yang dari 3 itu sudah berkembang menjadi 10 yang harus ada. Karena kalau tidak ada itu maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik gitu ya, dengan efektif, efisien. Nah, mungkin dari diskusi itu mungkin Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa dari yang 3 tadi menjadi 10. Jadi silakan buatkan yang 10-nya itu. Kemudian coba berikan kesimpulan mengenai teori strategi pembelajaran apa yang akan Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran menggunakan e-learning untuk mata kuliah Bapak Ibu ke depannya. Nah, tentu ini kita harus melihatnya dari karakteristik mata kuliah kita. Kalau mata kuliahnya agama, tentu apa yang paling cocok teorinya ya. Kalau mata kuliahnya matematis, bagaimana? Kalau mata kuliahnya praktek, bagaimana? Kalau mata kuliahnya misalnya yang lain, bagaimana? Pemrograman misalnya, apa teori atau strategi atau model yang cocok yang digunakan dalam menggunakan e-learning misalnya. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti berikan pengembangan, penguatan dan pengembangannya di sini nanti. Nah, kemudian terakhir, ya, ini yang akan dinilai. Yang akan dinilai ini adalah yang terakhir ini. Kalau yang tadi itu sebagai latihan saja, dan sebagai tempat untuk Bapak Ibu berdiskusi dan mencari ide dengan teman-teman yang lain. Nanti yang terakhir adalah tagihan materi LMS dan e-learning. Nah, ini yang akan dinilai oleh sistem ini atau yang saya nilai nanti. Nah, tagihannya apa? Tagihannya yaitu nanti Bapak Ibu silakan buat pembelajaran untuk 1 kali mata kuliah. Kemudian apa yang Bapak Ibu mau tampilkan di sana? Nah, silakan. Kalau nggak salah nanti di dalam e-training ini Bapak Ibu akan diberikan juga latihan ya. Latihan mana dia latihan pekerti angkatan 12 ya. Latihan e-learning pekerti 12 2022. Ini dia. Nanti silakan masuk ke sana. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diberikan ini latihan bagaimana membuat atau menggunakan e-learning dalam pembelajaran. Nanti masing-masing topik ini akan diberikan nama Bapak Ibu nanti. Jadi mungkin topik 1 ini Bapak Ibu dengan nomor urut 1, yang topik 2, yang nomor urut 2 sampai nanti 25. Nanti yang nomor 26 itu Pak Adri atau siapa pun yang menjadi instrukturnya nanti, yang akan menerangkan bagaimana Bapak Ibu membuat pembelajaran menggunakan e-learning. Nah, nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu membuat itu saja yang di screenshot untuk sebagai tagihan dari LMS tadi. Jadi tagihannya adalah ini yang Bapak Ibu kembangkan ini, kemudian diberikan penjelasan. Kenapa Bapak Ibu mendesain pembelajaran seperti itu. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah reasoningnya. Alasan Bapak Ibu membuat misalnya menampilkan materi dalam bentuk video, dalam bentuk dokumen misalnya, atau misalnya nanti ada latihan, atau topiknya apa? Topiknya tentang apa? Nah, bagaimana Ibu mendesainnya, Bapak Ibu mendesainnya selama 1 kali pertemuan saja. Di screenshot kemudian dijelaskan, nah, itulah yang menjadi tagihan dari materi e-learning ini. Setelah itu silakan diunggah di tagihan materi LMS dan e-learning. Nah, itu saja sebenarnya tugasnya untuk pengenalan LMS dan e-learning.
Nah, Jadi untuk silakan. topiknya bisa beda-beda ya Pak, tergantung materi yang kita ajarkan ya Pak ya. Ya, topiknya tergantung dengan materi mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan. Oke. Silakan nanti desain lah sebaik mungkin. Nah, contohnya kan sudah saya lihat nih. Ini contoh kalau kita menggunakan iCare, ada pendahuluan, ada koneksi, penerapan, refleksi, penguatan. Nah, kalau mungkin misalnya Bapak Ibu ingin yang lain, boleh juga, enggak masalah. Ada yang kalau nggak salah Pak Dion ada juga tuh bagaimana mendesain case method di LMS, ada juga itu beliau mengajarkan. Ada juga pakai Padlet ya, ada juga dengan 3 saja langkahnya. Pertama yaitu ada aktivitas individu, aktivitas kelompok, ada diskusi di kelas seperti itu. Nah, tapi setiap aktivitas itu ada apanya, ada langkahnya dan ada aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa seperti itu. Kemudian tentu ada materinya dan ada evaluasi dan sebagainya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang akan kita nilai nanti di dalam materi ini, tagihan materi LMS dan e-learning. Kalau yang lainnya silakan diisi sesuai dengan waktu Bapak Ibu. Kalau waktunya ada besok atau besok satu lagi silakan. Nanti panitia itu memberikan waktu itu paling lama itu 1 minggu itu untuk masing-masing topik ini. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan mengenai tugasnya atau mungkin ada yang mau berbagi lagi mengenai topik kita, silakan. Pak, izin bertanya Pak Hansi. Ya, silakan Ibu Novia. Tadi saya sempat izin ke belakang Pak. Jadi memastikan aja Pak, berarti yang diunggah itu adalah screenshot-nya saja Pak? Ya, cukup screenshot, tapi yang dibuat di latihan tadi itu screenshot-nya, kemudian nanti penjelasannya, yang penting ke penjelasannya. Oke. Penjelasannya penting. Kasih. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang lainnya. Kita masih ada waktu ya, sekitar 20 menit lagi sebelum masuk ke materi selanjutnya. Mungkin saya coba share juga salah satu mata kuliah pengantar coding atau mata kuliah pemrograman ya, yang di dalamnya sudah saya cobakan itu yang case method tadi itu, case method. Coba sebentar. Nah, ini salah satu kebetulan mata kuliah algoritma ya dan praktek pemrograman. Nah, itu saya coba desain juga. Di sini di awal ada apanya ya, ada bannernya mata kuliah kita. Kemudian ada pengumuman perkuliahan jika ada yang mau diumumkan ke mahasiswa. Nah, ini mahasiswa bisa melihat di sini. Ada daftar hadir perkuliahan. Daftar hadir ini juga ada beberapa ada yang bisa diisi mahasiswa atau bisa juga tidak diisi mahasiswa tapi diisi oleh dosen. Jadi ini terserah kita juga. Ada beberapa pendapat bahwa mahasiswa boleh mengisi dan dibuatnya misalnya sesuai dengan jadwal perkuliahan. Jadwalnya misalnya hari Senin dari jam 7 sampai jam 9. Maka siswa harus login ke LMS ini dari jam 7 sampai jam 9 itu dan mengisi daftar hadir. Nah, selain dari itu dianggap tidak hadir. Nah, ada yang membuatnya sepanjang satu minggu, sepanjang 1 minggu itu silakan isi daftar hadirnya. Kemudian ada juga yang tidak bisa diisi mahasiswa tapi diisi oleh dosen berdasarkan
keaktifan dan pengiriman tugas, keaktifan dalam diskusi dan pengiriman tugas. Jadi silakan Bapak Ibu terserah aja sebenarnya bagaimana kita dasar pemikirannya apa. Nah, jadi bisa kita isi daftar hadir, kemudian ada pendahuluan, ada RPS ya, rancangan pembelajaran semester juga harus ada di sini. Kebetulan saya karena ini adalah pemrograman, jadi kita bisa menambahkan apa di sini, ada virtual lab untuk pemrograman. Kita bisa, jadi si mahasiswa bisa mengerjakan tugasnya di sini, langsung hasilnya di kanan gitu ya, seperti itu. Kemudian bisa disimpan dan dikirimkan ke dosen nantinya. Kemudian nanti ada tes awal kalau mau, kalau ada pretest post-test mau melihat pengetahuan awal siswa dan juga pengetahuan akhirnya setelah apa, bisa kita tambahkan tes awal. Kemudian nanti kalau untuk pengenalan bisa kita unggah juga tempat untuk unggah kurikulum vitae mahasiswa. Mahasiswa diwajibkan membuat CV untuk diunggah supaya kita bisa melihat apanya. Kemudian topik pertama ada pengantar algoritma. Jadi kalau Moodle ini dia sebenarnya LMS ini terdiri dari sumber belajar dan aktivitas pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bawah ini, kalau kita apa ya, kita edit. Jadi di bawah apa ini, di sini itu ada add activity or resource. Jadi dia itu Moodle ini adalah berbasis aktivitas dan sumber belajar. Makanya di sini saya juga sudah membuatkan bahwa setiap apanya itu harus ada sumber belajar, ada aktivitasnya. Sumber belajarnya bisa berupa apa saja, dokumen, bisa berupa modul ya, bisa berupa buku, bisa juga berupa video, ada juga beberapa video bisa kita masukkan di sini, contohnya seperti ini ya, pengantar coding. Nah, jadi sumber belajar bisa seperti itu. Kemudian aktivitas pembelajaran, nah ini aktivitasnya kita mencoba membuat sesederhana mungkin. Jadi langkah pertama ada aktivitas individu, itu dilakukan secara online, di mana si mahasiswa harus mempelajari modul sebelum dia masuk, karena ini kita sudah sudah juga luring. Jadi sebelum hari H-nya itu pada perkuliahan berlangsung, si mahasiswa harus mempelajari modul atau materi, kemudian dia harus meringkas, ada mensubmit apanya itu. Jadi itu adalah aktivitas individu. Jadi ketika siswa masuk itu dia tidak tabula rasa, tidak kosong, dia sudah memiliki pengetahuan awal mengenai topik yang akan dibicarakan. Nah, bagaimana kita memonitornya, yaitu dengan membuat resume tadi. Jadi dengan membuat resume ini artinya kita tahu bahwa si mahasiswa telah membaca dan telah meringkas modul yang telah kita sediakan. Ini kalau kita lihat nih ada nih 2 yang belum mengirimkan ya. Jadi artinya ini ada juga mahasiswa yang tidak membaca ketika masuk itu kosong ya. Kemudian langkah kedua ada diskusi kelompok. Ini dilakukan secara blended. Diskusi kelompok ya. Jadi diskusi ini ada forumnya. Ketika kita klik nanti ada forum diskusi. Nah, nanti si mahasiswa bisa bertanya sebelum masuk hari H itu, dia bisa menanyakan hal-hal yang tidak dia mengerti ketika dia mempelajari modul tersebut. Kenapa blended? Ini diskusi ini berlanjut ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Nah, nanti kalau misalnya tidak terjawab semuanya di online, kita bisa diskusikan juga atau jawab di kelas nantinya. Makanya blended, separuh kita dilakukan diskusinya di LMS, separuh lagi ketika kita tatap muka di Kemudian langkah ketiga baru praktikum di labor. Ini kebetulan ini mata kuliah praktikum, itu dilakukan secara offline. Nah, ini karena mata kuliahnya mata kuliah praktikum, 3 SKS itu dari jam 7 sampai jam 12 siang itu dilakukan di labor. Nah, disitulah kita berdiskusi dan juga memberikan kasus-kasus kepada mahasiswa untuk dipecahkan. Nah, kemudian setelah itu mereka membuat laporan dan harus diunggah di bagian ini. Nah, jadi ini saja. Jadi setiap kali pertemuan seperti itu, ada sumber belajarnya, bisa dalam bentuk video, dalam bentuk modul, dalam bentuk buku. Kemudian nanti aktivitasnya berlanjut seperti itu. Langkah pertama mereka harus mempelajari, melihat video misalnya, membuat resume, kemudian nanti diskusi kelompok, boleh juga online, boleh juga ketika luring nanti di kelas. Nanti langkah ketiga baru praktikum di labor dengan memberikan kasus-kasus, soal-soal kepada siswa yang harus dipecahkannya. Jadi ini berlanjut. Nah, jadi seperti ini desain pembelajaran dengan menggunakan apanya. Nanti paling ada project, kalau project mungkin tidak di satu
pertemuan, mungkin di akhir ada proyek kelompok yang akan kita apakan nanti. Tentu dengan sintak yang berbeda dengan ini. Ini mungkin belum saya apakan ya, sebelum saya buatkan nanti ada proyek nanti di aktivitasnya agak berbeda nanti dengan itu. Tentu berdasarkan dari kalau kita lihat lah project based learning-nya apa yang mau kita buatkan langkah-langkahnya, kita sesuaikan aktivitasnya dengan yang ada di e-learning nanti.